Ladies and gentlemen, welcome to our podcast, Palmit. In Palmit, we talk about interesting topics and trending topics related to mathematics, economics, and technology. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pencari ilmu. Kali ini kalian akan ditemani oleh saya, Aryo Jafar. Pada video kali ini, kita akan membahas kembali mengenai dasar-dasar ilmu ekonomi Islam, atau kita biasa menyebutnya ekonomi syariah. Mengenai materi ekonomi syariah ini, saya ambil dari buku yang berjudul Bank Islam, dengan penulisnya adalah Adi Warman Akarim. Ini bukunya. Kebetulan saat saya bekerja di Permata Bank, saya juga pernah mengikuti training dari Karim Consulting, sehingga saya menjadikan buku ini sebagai dasar untuk membuat materi mengenai ekonomi Islam. Sebetulnya saya udah pernah membahas mengenai ekonomi syariah di YouTube, ternyata lumayan rame views-nya, kalian bisa lihat videonya di sini. Walaupun sebenarnya kalau kita bandingkan dengan video-video yang lain di YouTube, jumlah views-nya sebenarnya tidak terlalu besar ya. Tetapi untuk saya sebagai pemula dan dengan kualitas pengambilan gambar juga yang tidak cukup bagus, it's very surprising ternyata ada yang nonton, sehingga saya memutuskan untuk melanjutkan membuat konten tentang ekonomi syariah ini. Oke, langsung aja kita mulai ke materi dengan membahas kenapa sih riba itu dilarang dalam Islam dan bagaimana kita bisa berbisnis tanpa riba. Dalam Islam, utang piutang yang mengambil keuntungan adalah riba. Karena utang piutang dalam agama Islam masuk dalam transaksi tolong-menolong atau dikenal dengan tabaru, bukan transaksi bisnis atau biasa dikenal dengan tijaroh. Akad tabaru ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat. Karena itu bukan akad bisnis, sehingga tidak boleh mengambil keuntungan dalam akad tabaru. Saya kasih, contoh ya, misalnya teman kita dalam keadaan sempit dan sedang tidak mempunyai uang, tetapi dia harus bayar sekolah anaknya. Kemudian dia minta tolong sama kita untuk meminjamkan sejumlah uang, misalnya kita sebut saja 1 juta. Kemudian kita pinjamkan kepada teman kita 1 juta dan dengan perjanjian akan dibalikan 1 bulan kemudian. Nah, dalam hal ini karena akadnya kita adalah tabaru, kita ingin menolong teman kita tidak boleh meminta kelebihan atau mengambil benefit dari transaksi ini, misalnya dalam bentuk bunga. Itu mungkin setelah 1 bulan kemudian, teman kita akan membalikan sebesar 1 juta rupiah, tidak boleh lebih. Karena dalam Islam, akad tabaru ditambah dengan bunga itu menjadi haram. Nah, beda ceritanya kalau misalnya teman kita ini tidak dalam keadaan sempit, tetapi dia pengen beli rumah. Harga rumah yang pengen dia beli sebesar 500 juta, tetapi dia tidak mempunyai cash saat itu sebesar 500 juta. Tetapi kalau misalnya dicicil dalam setiap bulan, misalnya 100 juta, 100 juta, dia bisa melakukannya gitu. Nah, kita di sini melihat ada opportunity nih, gitu. Sehingga kita bisa beli rumah itu, kita beli rumah itu dari pemilik rumahnya atau dari developer sebesar 500 juta, kemudian kita jual ke teman kita sebesar 600 juta. Nah, itu diperbolehkan dalam Islam dan teman kita karena dia tidak mampu membayar cash sebesar 500 juta, dia bisa mencicil ke kita rumah itu selama 6 bulan misalnya, setiap bulannya 100 juta, 100 juta, gitu. Nah, dalam hal ini dibolehkan dalam Islam, karena ini merupakan transaksi dengan akad tijaroh. Jadi kita beli rumah 500 juta, kita ambil margin 100 juta, kita jual lagi ke teman kita 600 juta. Walaupun nantinya teman kita bayar ke kitanya tidak langsung bisa cash 600 juta, bisa dicicil sebanyak 6 kali. Jadi clear ya, inilah kenapa riba itu menjadi haram, karena memang balik lagi riba karena
transaksi dalam Islam yang masuk dalam akad tabaru tidak boleh sepeser pun mengambil interest, kecuali transaksi itu dirubah menjadi transaksi bisnis. Kita boleh mengambil margin. Nah, seperti apa sih, sebenarnya perbedaan mendasar gitu, suatu transaksi itu akan menjadi akadnya tabaru atau boleh menjadi, akadnya bisnis atau tijaroh. Kita contoh adalah, pertama tabaru kontrak. Ini adalah non profit transaction ya, jadi ini nggak boleh mengambil keuntungan. Nah, ini ada apa aja sih? Di tabaru kontrak ini ada yang namanya CORT, yaitu biasa disebutnya dalam dunia perbankan unsecured loan atau KTA, kredit tanpa agunan. Nah, ini kita meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain tanpa dia memberikan jaminan apapun ke kita. Itu jadi prinsipnya memang, benar-benar kepercayaan dan di sini kita tidak boleh mengambil bunga atau lebihan atau manfaat apapun dari sini. Yang kedua, rahen. Rahen ini atau biasa disebut secure loan, di sini kita meminjamkan sejumlah uang kepada teman kita, tetapi kita boleh meminta jaminan. Misalnya jaminannya rumah atau motor. Jadi ketika teman kita tidak bisa membayar utangnya, maka jaminan itu bisa kita ambil. Nah, yang ketiga adalah hiwalah. Hiwalah atau loan take over. Jadi teman kita misalnya, meminjam uang kepada orang lain gitu, kemudian kita take over. Kita take over loan-nya bahwa, ya udah nanti saya yang akan melanjutkan pembayarannya. Kemudian yang terakhir, yang terkait dengan tabaruk kontrak adalah hibah atau hadiah. Jadi kita memberikan hadiah tanpa, dia punya kewajiban untuk mengembalikan. Ada juga sodako, ada juga wakaf. Mungkin ini sudah sering kita dengar. Nah, 4 transaksi ini kita tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun, karena 4 transaksi ini dalam agama Islam masuk dalam akad tabaru. Lalu seperti apa sih, transaksi-transaksi yang kita bisa memperoleh benefit atau keuntungan? Nah, biasanya disebut dengan tijaroh kontrak atau akad tijaroh. Ya ini transaksi-transaksi yang kita boleh mengambil profit di sini. Akad tijaroh sendiri itu dibagi dua. Ada natural certainty contract dan natural uncertainty contract. Mari kita bahas satu-satu. Natural certainty contract, kontrak ini secara sunatullah atau by nature menawarkan return yang tetap dan pasti. Misalnya kita beli mobil, harganya udah pasti tuh, misalnya kita contoh aja mobil Toyota Avanza, harganya 150 juta. Ketika kita bayar 150 juta, kita akan dapat return sebuah mobil Avanza dan itu adalah sesuatu yang pasti. Nah, yang masuk dalam natural certainty contract ini adalah jual beli, kemudian sewa menyewa. Jual beli sendiri ada 3 jenisnya, ada al-bai, salam, dan istisna. Dalam sewa menyewa ada ijaroh dan IMBT. Nanti akan saya jelaskan lebih detail mengenai masing-masing ini. Kemudian yang kedua, dalam tijarah kontrak ada natural uncertainty contract. Natural uncertainty contract, kontrak ini tidak memberikan kepastian return baik dari sisi amount maupun timing atau waktunya. Jadi secara sunatullah by nature tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Nah, ini ada 4. Nanti kita akan jelaskan lebih detail mengenai natural uncertainty contract. Salah satunya yang, paling umum yang kita kenal dari natural uncertainty contract adalah investasi atau profit sharing.
Dalam jual beli salam, barang yang ingin dibeli biasanya belum ada. Misalnya masih harus diproduksi. Dalam jual beli salam, uang diserahkan sekaligus di muka di awal periode dan barangnya diserahkan di akhir periode berdasarkan periode tertentu yang disepakati bersama. Nah, bentuk jual beli yang lain adalah istisna. Akad istisna ini sebenarnya adalah akad salam, tetapi yang pembayaran atas barangnya dilakukan secara cicilan dalam periode tertentu. Jadi kita bayar dulu secara cicilan, nanti baru uangnya terakhir diserahkan di akhir periode. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai akad tijaroh untuk jual beli. Kemudian, selanjutnya selain akad jual beli, dalam natural certainty contract ada pula yang disebut akad sewa menyewa, yaitu akad ijaroh dan akad ijaroh muntahiyah bitamlik. Ijaroh adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Bila dimanfaatkan untuk mendapatkan manfaat barang, maka disebut sewa menyewa. Sedangkan bila digunakan untuk mendapatkan tenaga kerja disebut upah mengupah. Pada ijaro tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek ijaro. Objek ijaro tetap menjadi pemilik yang menyewakan. Nah ini barang yang disewakan itu di depan, kemudian selanjutnya penyewa membayar sejumlah uang sampai dengan periode tertentu dan tanpa ada pemindahan kepemilikan barang. Pada ijara tidak terjadi pemilikan objek ijaro. Objek ijaro tetap menjadi milik yang menyewakan. Namun, pada zaman modern ini muncul inovasi baru dalam ijaro, di mana si peminjam dimungkinkan untuk memiliki objek ijarohnya di akhir peminjaman. Ijaroh yang membuka kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek ijarohnya disebut dengan ijaroh muntahiyah bitamlik atau biasa disingkat dengan IMBT. Jadi di awal barangnya kita sewakan, kemudian di awal kita menyewakan misalnya contoh rumah, di awal kita menyewa rumah, kemudian kita membayar sewa setiap bulannya atau setiap tahunnya sampai periode tertentu, nanti di akhir periode rumahnya jadi milik kita. Sekian dulu untuk video kali ini mengenai penjelasan mengapa riba itu haram dan yang sudah menjelaskan mengenai transaksi-transaksi dalam ekonomi Islam. Untuk video selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai transaksi-transaksi yang masuk dalam natural uncertainty contract dan produk-produk keuangan dalam ekonomi Islam. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.